Apakah Bitcoin itu zero sum game? Zero sum game itu harus ada yang kalah. Berarti ada orang yang menang, harus ada yang kalah. Misalkan kalian trading di derivatif, itu zero sum game. Kenapa? Ada orang yang menang, ada orang yang kalah. Misalkan kita long, itu berarti ada orang yang nge-sell. Misalkan kita nge-sell, berarti ada orang yang nge-long. Beda lagi, misalkan kita membeli Bitcoin, itu di spot market. Karena yang kalian harus tahu adalah cycle of generation. Kan harus belajar dulu ini. Maksudnya apa? Maksudnya misalkan kita membeli Bitcoin di tahun 2011 dan sekarang di 2025 kita untung dan kita menjual Bitcoin kita, otomatis ada orang yang membeli. Orang yang membeli itu sudah siap menampung barang kita. Berarti kita menjual, dia menampung, dia yang beli. Berarti aset ini adalah estafet. Maksudnya misalkan kita sudah untung dari 2011, kita jual di tahun 2025. Ada orang pembeli di tahun 2025. Ekspektasi dia untuk menjual di tahun 2030, di tahun 2035, di tahun 2040. Jadi misalkan dia membeli di tahun 2025, habis itu dia menjual di tahun 2030. Berarti aset itu diestafetkan lagi untuk orang sebelumnya. Jadi generasi, cycle of generation. Orang yang membeli duluan belum berarti dia akan merugikan orang di masa depan. Misalkan orang di masa depannya itu bermain jangka panjang. Banyak sekali orang mengkaitkan Bitcoin dengan fiat, karena zero sum game itu adalah fiat, kata dia. Karena apa? Fiat transfernya ke Bitcoin. Jadi semakin banyak uang dicetak, semakin naik harga Bitcoinnya. Betul, kalau sistem moneter tidak runtuh. Tapi misalkan di masa depan sistem moneter kita runtuh, sistem moneter dunia runtuh, dan digantikan dengan sistem lain, sistem yang baru, dan Bitcoin menjadi alat pembayaran, Bitcoin tidak akan pernah dicetak lagi, Bitcoin tidak akan ada muncul lagi. Bitcoin itu suplainya langka hanya 21 juta. Misalkan di masa depan Bitcoin akan menjadi alat pembayaran di seluruh dunia, otomatis value-nya naik. Semakin banyak kita memiliki Bitcoin, semakin banyak yang kita bisa belikan di masa depan. Karena apa? Karena sistem moneter digantikan dengan sistem Bitcoin. Bitcoin ini hanya 21 juta. Sekarang itu bukan 21 juta lagi. Karena apa? Karena banyak orang yang hilang Bitcoinnya, terkunci di dalam blockchain. Karena dia lupa passwordnya, lupa seed-nya. Oleh karena itu banyak sekali Bitcoin yang terjebak dalam blockchain, itu terpenjara di situ. Contoh yang sederhana kita melihat dari emas. Sebelum ada fiat money, fiat currency, kita itu pembayarannya dulu 5.000 tahun yang lalu kita menggunakan emas. Apakah pembayaran emas dulu harus ada investasi? Jawabannya tidak. Semakin lama emas itu semakin mahal dan dulu dijadikan currency pembayaran. Misalkan dulu kita menjadi prajurit, kita dibayar dengan emas. Apakah prajurit itu harus investasi? Jawabannya tidak. Semakin tua dia, emasnya berharga, jadi pembayarannya itu berharga. Semakin banyak yang dia beli, semakin tua dia punya emas, semakin banyak dia membeli barang. Karena apa? Barangnya inflasi, emasnya tidak inflasi. Jadi sama seperti Bitcoin. Misalkan Bitcoin menjadi sistem pembayaran dunia di seluruh dunia dan sistem moneter itu runtuh, Bitcoin itu bukan zero sum game. Karena apa? Karena dia terus naik. Yang terus turun itu bukan barang, yang terus turun itu adalah fiat currency. Karena apa? Karena dia dicetak. Misalkan ada pembayaran yang tidak bisa dicetak, itu tidak akan menjadi nol. Karena sistem moneter dunia itu trennya nol. Misalkan dolar dicetak, rupiah dicetak, seluruh uang dicetak, daya tukar untuk uang itu akan ke nol. Karena apa? Barang itu naik, semuanya naik, aset-aset naik. Misalkan dibandingkan dengan uang, makanya kita tidak bisa membandingkan dengan uang. Misalkan kita bandingkan dengan uang, itu tidak fair. Kita bandingkan dengan value-nya. Makanya emas, Bitcoin itu disebut store of value karena ada value-nya. Misalkan uang itu tidak ada value-nya karena trennya sampai ke nol. Uang itu nanti di masa depan tidak ada harganya. Makanya sistem moneter itu akan runtuh, akan digantikan dengan sistem baru, sistem yang terdesentralisasi menggunakan blockchain, yaitu Bitcoin. Misalkan Bitcoin menggantikan fiat money, fiat currency, barang-barang yang akan turun, Bitcoin kita akan naik. Karena apa? Karena Bitcoin itu supply-nya sudah fix 21 juta. Jadi kan harus mengerti di situ dulu. Misalkan kita mengukur store of value itu menggunakan fiat money, liquidity index, liquidity global, itu sama saja zero sum game. Contoh misalkan kita membandingkan emas dengan uang yang beredar, yaitu zero sum game. Misalkan kita membandingkan Bitcoin dengan fiat currency, kenaikannya yaitu zero sum game. Karena apa? Suatu aset store of value itu tidak bisa dibandingkan dengan uang. Karena apa? Uang itu yang tadi trennya ke nol,
aset-aset seperti store of value tadi itu akan terus naik, entah itu ada sistem moneter, entah itu tidak ada sistem moneter, dia itu akan naik. Sifat dari store of value itu harus ada 3. Pertama, itu diinginkan orang. Yang kedua, supply-nya terbatas. Yang ketiga, fungsinya harus bisa menjadi alat pembayaran. Jadi Bitcoin itu sudah memenuhi 3 sifat ini. Bitcoin itu langka, diperebutkan orang. Dia bisa menjadi sistem pembayaran baru. Itu bukan zero sum game. Yang zero sum game itu adalah orang yang budak fiat, orang yang hanya menabung, nah itu zero sum game, karena dia membandingkan Bitcoin dengan liquidity index, dengan M2 money supply. Itu tidak bisa seperti itu. Misalkan kita hanya melihat pergerakannya di situ, kita tidak melihat value dari aset tersebut. Apa yang dikasih value itu untuk kita bisa yang namanya freedom dari perbudakan fiat. Misalkan kita menggunakan fiat menabung, kita tidak freedom karena kita terikat dari sistem moneter. Misalkan kita memiliki Bitcoin, kita keluar dari sistem moneter dan kita akan mengerti apa itu store of value.